Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Dan Mak Jreng, ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Gimana statementnya soal 17 plus 8? Kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat? Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh kalau memang benar-benar nggak tahu. Nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolonglah, tolong, Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tapi titik, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi buktikan saja dengan kerja-kerja, dia tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara ya. 17 plus 8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Wow, gua kirain itu clickbait berita teman-teman. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gue tau lo marah, tapi he may be right, oke? Sebagian kecil katanya. Kita kan memang nggak pernah survei ya, maksudnya dari 270 sekian juta, kita nggak tahu. Siapa tahu emang sebagian kecil doang, di bawah 50%, we don't know. Dan walaupun gue tahu persis teman-teman gue yang kaya banget gitu ya, yang financial freedom udah lewat, yet mereka tetap demo, tetap menyuarakan segala macem. Tapi kan datanya juga belum ada gitu. Bisa jadi secara representatif keseluruhan, lu kalau udah kaya emang nggak peduli lagi. Bisa jadi karena lu sibuk makan enak gitu. Bisa jadi. He may be right dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi pernyataan yang benar tapi disampaikan di momen dan waktu yang salah kan juga nggak baik. Itulah kenapa ada ilmu PR gitu, public relation, komunikasi publik, yang mana emang menteri-menteri kita kayaknya kurang training. Ini menteri baru sudah jelas dia belum di training, makanya PR-nya busuk sekali sepertinya. Tapi maksud gue oke lah, kita jangan fokuskan kemarahan di pernyataan itu. Kayak ya udah, ini peringatan buat menteri baru. Kemarin anggota DPR sekian dinonaktifkan karena omongan. Hati-hati. Itu nggak usah kita perpanjang lagi, poin video ini bukan itu. Tapi gue mau bilang adalah dia nyebut kalau ekonomi naik 6-7%, dia sebut angka itu. Teman-teman, kita udah belajar banyak. Jangan sekali-kali menormalisasi pejabat ngomong sesuatu, janji sesuatu tanpa mikirin gimana konsekuensi dan tanggung jawab atas ucapannya itu. Kalau dia berani ngomong 6-7% itu, ya udah kita set itu jadi KPI-nya dia. Kita tagih itu sampai mati, sampai mundur deh.
Gitu aja udah. Ya mudah-mudahan kedepannya mulutnya nggak sampah lagi ya. Tapi intinya itu adalah di 67% itu. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Itu inti video ini. Karena gue capek banget gitu Gibran bisa bilang 19 juta and he's getting away with it gitu. Gue bilang dia goblok, gue dirujak di thread. Kalau ada orang janji 19 juta tanpa tahu gimana cara realisasinya, kata apa lagi yang lain selain Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana kita lihat ya bagaimana Menteri Keuangan baru ya menggantikan Ibu Sri Mulyani teman-teman ya berikan peringatan lagi teman-teman, karena dia begitu kelihatan arogannya teman-teman. Belum 24 jam dia sudah ya main-main kepada rakyat teman-teman. Nah, kalau kita melihat banyak sekali ya rakyat Indonesia yang mengatakan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sudah salah pilih lagi. Nah, artinya di situ bahwa Bapak Prabowo ini sudah salah pilih ya Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana Bapak Menteri baru kita teman-teman di Indonesia, maka dia begitu belak-belakan ya menyinggung rakyat teman-teman, dan dia lupa ya apa yang terjadi beberapa ya minggu yang lalu tentang demo massa teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana reaksi Ahok teman-teman menilai orang seperti ini. Ya, kita melihat cuplikan video. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman dia pasti ya agak sedikit kesal dengan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Bapak Menteri Keuangan ini teman-teman. Nah, dikatakan di sini oleh netizen Indonesia, dikatakan kalau dilihat dari mukanya Yudo Sedene udah kelihatan dia itu manusia sombongkah? Nah, dengan kesombongan ini teman-teman akan menghancurkan segala sesuatu. Seperti yang terjadi teman-teman, kita ketahui bersama bahwa ya Saroni teman-teman, ya dia adalah Ahmad Saroni, dia adalah anggota Dewan ya Komisi 3 yang dimana dicopot teman-teman karena ya omongan-omongan yang sangat ya mengerikan dan juga membuat amarah masyarakat Indonesia turun dan demo di berbagai kota di gedung DPR. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, ketika kita tidak ya bijak dalam berbicara, maka itu menjadi ya malapetaka pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Bapak Menteri Keuangan baru-baru ini sedikit ada arogan dan kesombongannya teman-teman ya, dari omongan-omongannya saja sudah menyentil masyarakat kecil. Nah, ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman kita bacakan ya komentar masyarakat Indonesia. Dikatakan lebih baik Ahok jadi Menteri Keuangan karena orangnya jujur dan berani. Nah, teman-teman, ketika Ahok jadi Menteri Keuangan, maka bisa teman-teman diyakinkan bahwa semua akan berjalan sesuai dengan rencana Kabinet Merah Putih Bapak Prabowo. Karena kenapa? Dia adalah orangnya tegas dan juga berani dan juga ya belak-belakan ya menyampaikan segala sesuatu kalau memang itu salah teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa makanya kalau ngasih jabatan kepada seseorang harus dilihat dari akhlaknya. Nah, teman-teman, kalau kita menilai orang hanya dengan muka yang polos, maka tindakan kita sangat salah. Tetapi kita melihat dulu bagaimana kinerjanya teman-teman, dan bagaimana juga jejak dari digitalnya teman-teman tentang ya kinerja yang dia lakukan selama bertahun-tahun teman-teman, baru kita bisa mengangkat menjadi pejabat orang tersebut. Nah, dikatakan arogannya adalah awal kehancuran, hanya omong besar. Nah, teman-teman, saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita tidak bijak dalam menyampaikan segala sesuatu, maka sangat berbahaya pada diri kita sendiri, menjadi malapetaka pada diri kita sendiri, dan kita akan hancur, teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa Pak Menteri tunjukkan tindakan nyata kepada rakyat. Tidak usah banyak bicara, ganti lagi menteri, bikin pusing.
Nah, teman-teman, kalau kita melihat gonta-ganti menteri itu sangat pusing, teman-teman. Yang pusing itu adalah salah satunya ya Presiden Republik Indonesia, bagaimana ya melantik lagi dan mencari orang yang cocok lagi, teman-teman. Nah, ketika orang-orang ini memperlihatkan watak aslinya belum beberapa hari pun bekerja, maka itu segera dilenserkan. Karena kenapa? Karena ini menjadi faktor penyakit bagi negara nantinya, teman-teman. Dikatakan di sini buang yang jauh ya Bapak Prabowo, menteri nggak bisa kerja dipakai, mengangkat gampang, tetapi angkatlah menteri yang bisa kerja. Nah, teman-teman, di sini diharapkan oleh masyarakat Indonesia bahwa ya supaya tidak ada lagi, teman-teman, masalah-masalah di negara kita ini, terutama orang-orang pejabat yang memegang ya kendali dan juga yang menjalankan segala pemerintah, ya supaya negara kita semakin hari semakin maju, teman-teman, dalam hal ini ya supaya dipilih orang-orang yang cerdas, yang berani dan jujur, teman-teman, yang bisa bekerja keras dan bisa mengerti ya perasaan rakyat dan juga ya tangisan dari setiap masyarakat Indonesia, teman-teman. Nah, dikatakan di sini rakyat sudah cerdas, Bapak Menteri. Jangan mengeluarkan kata-kata yang muluk dulu. Ya, kerja dulu, nanti rakyat menilai. Ya, menyombongkan diri, jangan menyombongkan diri. Nah, jangan, teman-teman, ketika kita diangkat jadi pejabat, maka kita tidak boleh ya membanggakan diri, apalagi kita belum menyentuh apa-apa, apalagi baru dilantik. Ini sangat menuai kontroversi, teman-teman. Ya, ini membuat ya masyarakat nanti akan geram hal-hal seperti ini, teman-teman. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, silakan ya memberikan tanggapan dan juga dalam cuplikan video ini ya bagaimana tanggapan kalian yang setelah Ahok sentil Bapak Menteri Keuangan baru kita, teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya.